Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soli dan solihah, bagaimana nih kabarnya kalian hari ini? Bu Vita doakan semoga anak soli solihah semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu kembali bersama Bu Vita di pembelajaran tematik. Kita melanjutkan belajar tema 5. Dan kita sudah memasuki subtema 4 ya Soli Soliha, sudah di penghujung tema 5 sekarang. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Fokus materi belajar kita hari ini adalah PPKN. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah menyimak pembelajaran, anak Soli Soliha mampu mengidentifikasi dan menceritakan bentuk kerjasama di rumah. Baik anak soli soliha, sebelum mulai belajar, mari kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pengalaman berkesan. Anak soli soliha, kalian tentu mempunyai banyak pengalaman. Baik pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman menyedihkan. Pengalaman tersebut tidak bisa dilupakan. Nah, pengalaman itu disebut pengalaman yang berkesan. Misalnya pengalaman belajar bersepeda bersama ayah, pengalaman dibacakan cerita oleh ibu, pengalaman berkunjung ke kebun binatang. Nah, itu semua merupakan contoh pengalaman yang berkesan. Artinya pengalaman yang selalu anak soli soliha ingat, yang tidak bisa dilupakan. Itulah namanya pengalaman yang berkesan. Ibu yakin anak soli soliha mempunyai banyak pengalaman berkesan. Coba simak cerita berikut ini ya. Hari Minggu pagi, ibu mengajak Dayu pergi ke pasar. Ayah mengantar mereka ke pasar. Dayu melihat ibu memilih sayuran. Ibu juga membeli daging dan bumbu dapur. Selesai belanja, Dayu membantu ibu membawakan kantong belanjaan. Dayu mendapatkan pengalaman yang berkesan. Pengalaman yang berkesan bersama ayah dan ibu. Keluarga Dayu selalu bekerja sama. Kerjasama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, siapa yang punya pengalaman seperti Dayu? Mengantar atau ikut ibu belanja ke pasar. Nah, itu adalah salah satu contoh pengalaman berkesan ya, jika kalian masih mengingatnya. Nah, atau kalian misalnya pernah ikut ibu belanja di warung, tidak di pasar. Nah, jangan lupa bantu ibu ya, bantu pekerjaan ibu misalnya membawakan kantong belanjaannya, atau juga ketika di rumah membantu ibu memasak, itu juga merupakan contoh bentuk kerjasama ya, solih-solihah, saling membantu bersama anggota keluarga, apalagi kepada orang tua harus selalu dilakukan ya. Nah, ada satu cerita lagi, simak juga cerita berikut ini ya. Sepulang dari kebun binatang, Edo merasa tidak sehat, kepalanya pusing dan suhu tubuhnya naik. Ayah dan ibunya membawa Edo ke dokter. Dokter mengatakan Edo terkena flu. Sehari sebelum pergi ke kebun binatang, ia main hujan-hujanan dengan Benny. Ayah dan ibu merawat Edo bergantian. Ibu menyiapkan nasi dan sup hangat untuk Edo. Ayah memastikan Edo minum obat dengan teratur. Semua anggota keluarga bekerja sama merawat Edo. Nah, atau mungkin punya pengalaman seperti Edo, sakit lalu kedua orang tuanya pasti bekerja sama merawat kalian ya. Ayah, ibu, semuanya sibuk merawat kalian, membantu kalian agar cepat sehat. Atau sebaliknya, misalnya orang tua, ayah atau ibu pernah sakit. Nah, anak soli soliha juga harus berusaha membantu merawat ayah atau ibu ya, bisa dengan membawakan minum atau membawakan selimut ya, mengingatkan untuk minum obat. Itu contoh ketika kita harus merawat anggota keluarga yang sakit ya. Ketika anggota keluarga ada yang sakit, di rumah ada yang sakit, entah itu orang tua kita atau adik atau kakak, coba kita juga bantu untuk merawatnya ya. Itu juga merupakan salah satu pengalaman bekerja sama, saling membantu bersama keluarga di rumah ya, solih-solihah.
Nah, sekarang coba mari kita tentukan mana kegiatan yang merupakan contoh kerjasama dalam keluarga. Di sini ada beberapa gambar nih. Coba kita beri tanda checklist atau centang pada kegiatan kerjasama dan kita beri tanda silang pada kegiatan yang bukan kerjasama. Lihat gambar yang pertama, ini ada gambar membantu ibu menyapu halaman ya. Wah, ini kegiatan yang baik ya. Berarti ini termasuk kegiatan kerja sama. Ya, kita lihat gambar yang kedua. Di gambar ini terlihat kakak merebut mainan adik sehingga adiknya menangis. Wah, ini merupakan contoh kerjasama bukan? Bukan ya, solih-soliha. Ini adalah contoh yang tidak boleh kita tiru, kita ikuti. Tugas kakak itu justru menjaga adik ya, mengajak adik main ya. Bukan seperti ini membuat adik menangis atau merebut mainannya. Tidak boleh seperti ini ya. Lalu yang ketiga, membantu ibu merapikan tempat tidur. Nah, ini juga merupakan contoh kerja sama ya. Membantu ibu merapikan tempat tidur. Lalu selanjutnya gambar yang keempat, membantu ayah mengelap kaca jendela. Ini juga merupakan contoh kerjasama dalam keluarga. Nah, solih-solihah, apa sih manfaat bekerja sama dalam keluarga? Kerjasama itu banyak sekali sayang manfaatnya. Manfaat kerjasama diantaranya pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Pekerjaan yang terasa berat akan menjadi terasa lebih ringan jika dilakukan bersama-sama. Misalnya ini ya, membersihkan rumah. Coba bayangkan kalau semuanya ibu yang mengerjakan, dari mulai menyapu, mengelap kaca jendela, menyapu halaman, membersihkan rumah, memasak. Wah, berat sekali ya tugas ibu. Nah, coba anak soleh-solihah belajar untuk membantu pekerjaan ibu atau ayah di rumah ya. Dengan bekerja sama, maka rumah juga akan menjadi cepat bersih dan rapi ya. Ketika kalian membantu ibu memasak, maka juga memasaknya akan lebih cepat. Itulah manfaat bekerja sama ya, solih-solihah. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Hari ini kita sudah belajar pengalaman berkesan dan pengalaman bekerja sama. Tugas untuk anak solih-solihah hari ini adalah menceritakan pengalaman berkesan bersama keluarga. Boleh dalam bentuk tulisan, ya ditulis dalam buku tematik, diceritakan dalam tulisan. Boleh juga anak solih-solihah bercerita dalam bentuk video ya. Nah, anak solih-solihah bisa juga membaca contoh pengalaman berkesan dan pengalaman bekerja sama di buku paket tematik halaman 90 dan halaman 100. Di situ ada cerita lainnya mengenai pengalaman berkesan dan pengalaman bekerja sama dalam keluarga ya, solih-solihah. Terima kasih sudah semangat belajar hari ini. Semoga anak solih-solihah bisa memahami pembelajaran hari ini dan bisa mempraktikkan kerjasama di rumah bersama keluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.